Hai, saya Boy. Dan saya Ayuti, dan kami adalah Tukang Perabot. Ini serius deh Boy, kamu kayaknya perlu ngambil les vokal deh. Apa kita bikin jingle aja ya daripada begini terus? Ampun deh, jelek banget. Oke, hari ini kita cuma mau bikin yang gampang-gampang aja, makanya 2 video kita gabung jadi satu supaya nggak kependekan. Ini dia, karpet dan beanbag. Jadi ini pola ukuran untuk karpet yang mau aku buat, tapi sebenarnya terserah kamu, namanya juga karpet. Cuma menurutku segini udah enak nih dan masuk ke sudut kamera aku. Kalau besar-besar kan nanti nggak muat di kamera. Untuk bahan karpetnya aku pakai kain kanvas yang paling tebal yang bisa aku temukan di pasar kain. Jadi ini biasa dipakai untuk bahan tas. Jadi dia tuh kaku banget dan gak gampang kusut. Selain itu kita juga perlu pita dan juga renda-renda rumbai seperti ini. Karena pinggir kainnya itu cuma kita gunting, tidak kita jahit. Jadi supaya nggak brodol, perlu kita tempelin pinggiran seperti ini. Ya sekaligus untuk dekorasinya juga kan. Kalau kalian menemukan jenis pita atau renda-renda lain yang sekiranya cocok untuk menjadi pinggiran karpet, boleh juga loh. Dan semuanya kita tempel dengan lem tembak. Karena kamu kan tahu aku ini anak lem, nggak punya mesin jahit. Jadi apa-apa semuanya dilem lagian ya biar cepet juga kan. Nah ini udah kelihatan bentuknya permadani terbang kita. Selanjutnya tentu aja kita kasih motif. Yang nggak bisa gambar nggak usah khawatir karena kita akan menggambar menggunakan cetakan motif yaitu lembar stensil akrilik seperti ini. Dan untuk spidolnya kita pakai spidol khusus kain. Sebenarnya sih penampakan dan hasilnya menurut aku sama aja dengan spidol biasa. Tapi mungkin maksudnya kalau di kain tuh kalau dicuci mungkin nggak luntur kali ya. Walaupun kayaknya karpet ini nggak bakalan aku cuci sih. Ya udahlah kita memakai sesuatu yang sesuai peruntukan aja. Kalau memang di kain ya spidolnya ya spidol kain. Nah lalu aku mencetak gambarnya itu dengan beda-beda warna. Nah seperti ini. Tentu aja sesuai selera kamu. Tapi supaya dia simetris sebelum gambar tuh seperti yang tadi aku tunjukkan kalian ukur dulu ya. Tengahnya di mana, kanan kirinya di mana. Jadi kamu gak nyesel gitu kalau hasilnya itu agak miring-miring nantinya. Nih sampai sini aja aku udah cukup puas nih dengan hasilnya. Ih lucu banget deh. Rasanya tuh satisfying gitu loh kita ngerjain ini tuh. Nih jadi deh. Gimana? Udah mirip karpet Turki belum menurut kamu? Sekarang yuk kita lanjut ke karpet yang kedua yang bentuknya bundar. Intinya sih sama aja, cuma beda bentuk dan ukuran aja. Nah, kamu bisa explore sendiri dengan bentuk dan ukuran yang kamu suka. Jadi untuk karpet tuh nggak ada benar salah tentang ukuran dan bentuknya. Suka-suka kamu aja. Atau kalau kamu pengen bikin sajadah tentunya kamu bisa bikin yang cukup kecil. Nah, ini hasil dari karpet aku yang kedua dengan nuansa warna pink, ungu, dan biru. Sebenarnya sih aku tuh kurang puas, pengen bikin terus karena asli ini tuh satisfying banget. Aduh, apa aku buka toko karpet Barbie aja ya, biar jadi kayak orang Turki gitu, jualan karpet. Dan inilah penampakannya setelah kita tata dalam desain interior ruang Barbie. Kita kombinasikan dengan furniture yang juga berwarna dan beanbag dari batik yang juga berwarna-warni. Duh, kelihatannya nyaman banget nih. Nah, sekarang kalian pasti penasaran, itu beanbagnya dibikin juga nggak? Nah, tentu dong. Habis ini aku mau tunjukin kamu cara membuat beanbag. Jadi ada 2 bentuk, tadi yang bundar, nah ini yang segitiga. Nah, aku kombinasikan dengan karpet yang bundar. Lucu banget kan? Nah, ini tuh bikinnya simpel banget beanbagnya. Jadi nggak sampai 10 menit deh kalian tuh udah bisa mendapatkan ruangan Barbie yang ada karpet dan ada beanbagnya. Yuk kita lanjut aja daripada aku kebanyakan ngomong. Beanbag yang pertama yang bentuknya segitiga. Nah, begini cara bikinnya. Ini ukuran polanya dan aku pakai 2 kain katun. Motifnya boleh sama, boleh beda sesuai selera kamu. Dan pinggirnya itu kita lem dengan lem tembak. Tapi sebenarnya ini tuh bakal bagus banget kalau kamu jahit tangan atau pakai mesin jahit. Cuma kan aku nggak punya, belum beli. Lagian nggak tahu juga cara pakai mesin jahit. Oke, lalu kita balik. Bagian ujungnya kalian tusuk-tusuk dengan jari sampai rapi. Motif bagian luar dan dalam jangan kebalik ya. Lalu untuk isinya pakai dakron
atau silikon isi bantal. Jadi kalian bisa beli kiloan di toko online. Beli setengah kilo aja udah banyak banget dan itu murah. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Kita jepit pakai jepit jemuran supaya gampang aja gitu, supaya nggak melipat balik lagi. Nah, setelah bentuknya rapi seperti ini, kita lem sedikit-sedikit. Nah, jadi gampang. Setelah dilem, dijepit lagi sampai benar-benar kering. Jadi bentuknya itu nggak geser-geser gitu. Nah, ini kalau kamu pakai kain yang licin, kain satin gitu bakal susah banget. Jadi beneran aku rekomendasi kain katun aja. Kain perca bisa, kain bekas-bekas baju yang udah nggak dipakai, digunting-gunting, dibikin kayak begini, bisa juga. Nah, nggak kerasa kan kalau sambil ngobrol, tahu-tahu udah jadi. Tuh, nyaman banget kelihatannya dan ukurannya tuh pas banget untuk Barbie, tapi tentu aja kamu boleh bikin ukuran lain yang kamu suka. Nah, selanjutnya kita mau bikin bean bag yang bentuknya bundar. Jadi ini agak lebih susah sedikit, tapi nggak susah. Cuma nggak semudah yang bentuk segitiga tadi. Ini ukuran polanya. Nah, jadi ini kita lipat seperti ini. Lipatnya tuh 3 kali ya. Jadi kita bisa mendapatkan garis-garis sudut seperti ini tanpa harus ngukur-ngukur pakai busur derajat. Lalu kita cocokkan ke pola yang kotak tadi. Ini susah sih aku jelasin pakai kata-kata, kamu ikutin aja deh langkah-langkah yang aku kerjain di sini. Nah, jadi yang kotak ini tuh mau kita bikin bentuk seperti daun. Nah, kita lipat 4. Nah, ini jadi caranya untuk memotong sesuatu menjadi simetris tuh ya dilipat-lipat gitu. Jadi kalau dibuka udah pasti kanan kiri atas bawah tuh sama. Nah, ini pola akhir yang kita butuhkan. Kita cetak ke atas kain. Kain katun boleh satu warna, boleh warna-warni. Tapi karena aku sukanya tuh pakai kain perca, jadi beda-bedain aja semua. Nah, begini cara ngelemnya. Di lengkungan ini dilem satu persatu seperti ini. Nah, jadi untuk yang pola bentuk daun ini kita butuh 4 ya. Dan ngelemnya itu di bagian sisi dalam motif. Karena ya kalian harus tahu mana yang jadi bagian sisi luar bean bag dan bagian dalamnya, jangan sampai kebalik. Nah, setelah menjadi seperti lampion seperti ini, kita lanjut mengelem bagian bundar kecilnya. Dibalik juga motifnya, karena ini kan belum dibalik ya. Lagi-lagi ini tuh sebenarnya bakal bagus banget kalau dijahit, tapi ya dilem tembak aja lah kalau mau cepet. Ya not bad juga sih nanti hasilnya. Tapi ini kan butuh ketelitian. Hati-hati tangan kamu ya, jangan sampai kena lem tembak karena ini rawan banget kena lem tembak. Hati-hati aja pokoknya. Nah, jujur li sih ini bagian yang paling susah. Ini geometri yang tersusah, tapi enggak susah-susah amat, jangan takut. Bisa kok, bisa. Nah, bagian terakhir ini sih yang tricky. Nyocokin bentuknya itu loh. Karena dia kan lengkung, tapi bisalah. Lanjutkan ke bagian kain bundar kecil yang terakhir. Diselesaikan tapi sisakan lubang sedikit seperti ini. Supaya kita bisa membalik kainnya. Nah, ini akhirnya bagian sisi luar motifnya ada di luar semua. Nah, jadi dari awal kamu jangan kebalik-balik ya. Kadang-kadang kain itu ada 2 sisi gitu. Nah, dari lubang ini kita masukkan lagi dakronnya. Nah, ngisi dakronnya tuh setengah penuh aja. Jangan sampai terlalu penuh dan membal gitu. Nah, setengah ini dia tuh jadi gampang dibentuk-bentuk. Kalau sudah puas, kita lem. Ini adalah bagian lem yang terakhir. Agak susah tapi bisa. Dan kalau agak-agak nggak sempurna tuh ya nggak apa-apa lah. Ini tuh bakal ketutup kalau Barbie duduk di atasnya. Nih, aku sih cukup puas ya dengan hasilnya, cukup rapi dan jadi deh. Yuk kita coba. Nah, kan nyaman banget. Dan itulah hasil kreasi kita hari ini, karpet dan bean bag. Kira-kira kalian suka yang bentuk apa? Yang segitiga atau yang bundar? Kira-kira kalau warnanya tuh bagusan yang polos satu warna atau yang belang-belang seperti ini? Semua tentu aja bisa kamu buat sesuai dengan selera kamu. Yuk, mulai sekarang kalau ada kain perca atau baju-baju motif yang lucu tapi udah nggak kepake karena sobek, ya digunting-gunting aja sih. Kita bikin berbagai macam bean bag seperti ini. Atau baju yang masih bagus tapi karena itu dari mantan kamu, ya digunting-gunting aja sih. Ya kan? Gimana nih menurut kamu, aku jadi nggak ya bikin toko karpet?
Soalnya kayaknya kurang banget cuma bikin 2 karpet dan 2 beanbag. Bahan yang aku beli tuh masih banyak. Beli kain setengah meter dan renda masing-masing 1 meter untuk bikin benda kecil-kecil gini, sisanya tuh masih banyak banget. Gimana ya? Jadi nggak ya jualan? Laku nggak ya kira-kira?